Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan kami. Ketemu terus ya kita. Iya. Nah ini di malam ini kita akan sedikit membahas mengenai tata surya kelihatannya. Tata surya. Ya, pelajaran SD kelas 6. Ya, astronomi SD kelas 6 ya. Pelajaran tata surya. Jadi kemarin itu sempat beredar video yang menyatakan bahwa ada sebuah benda langit yang di situ dilampirkan beberapa data baik dari NASA dan lain sebagainya, lembaga antariksa dari luar negeri. Di situ mengatakan bahwa tepat nanti pada tanggal 15 Ramadan, tepatnya di tanggal 15 Ramadan, itu kata hari Jumat kelihatannya disampaikan bahwa akan ada sebuah benda langit yang bergerak menuju ke bumi, dan tepatnya itu nanti di tanggal 15 itu sampai di bumi. Nah, ini disampaikan di situ bahwa bisa jadi itu adalah yang disebut dengan nama Dukhon. Disebut dengan nama Dukhon. Nah, itu. Nah, kira-kira menurut Kang Alim sendiri gimana tanggapannya mengenai pandangan tersebut? Karena saya nggak habis pikir kan, Nabi Muhammad sendiri saja ketika ditanya nggak bisa memberikan secara pasti kan kapan waktunya. Tapi Ustadz ini yang kita katakan sebagai panitia itu tahu tepatnya kan, tanggal 15 ini Ramadan ini. 8 Mei ya. Spesialis kan. Iya. Spesialis membahas tentang masalah-masalah kiamat. Tapi entah tujuannya apa kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas seperti ini kan. Kalau masalah pastinya hari kiamat itu sudah pasti hari Jumat. Itu sudah pasti. Tapi Jumat yang kapan itu yang belum tahu. Ya semoga jangan Jumat yang ini sampai baru nikah. Nah itu masih banyak perjalanan yang belum terlampaui ini. Ya kan? Kenapa harus terburu-buru kiamat? Ya kan? Kenapa harus terburu-buru kiamat? Karena ya kita sendiri belum benar gitu kan. Ya, itu. Tidak perlu mengharap kiamat terburu-buru, apalagi dengan tujuan untuk menebar sesuatu yang ketakutan ketakutan di masyarakat dan dipas-paskan dengan hadis-hadis Nabi dan lain sebagainya, semakin membuat momok di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Seharusnya kita kan bisa mencoba untuk menenangkan, tidak membuat huru-hara, walaupun toh itu tujuannya mungkin ada juga baiknya ya, biar orang segera berbuat baik, segera bertaubat dan lain sebagainya. Tapi mungkin seperti ini kan, yang saya takutkan itu malah bukan seperti itu. Yang saya takutkan itu adalah ketika ternyata nanti yang pada dugaan awal itu tanggal 15 Ramadan, terus kemudian setelah tanggal 15 Ramadan, tanggal 16-nya tidak terjadi apa-apa. Ini efeknya itu nanti malah umat itu tidak menjadi takut atau nurut lagi, percaya lagi dengan ulama. Ustadz. Iya, dan Ustadz nggak percaya lagi malah nanti gara-gara prediksi. Iya, dan keliru. Iya, seperti kemarin ada yang ngomong corona itu tentara Allah, dan ternyata di Makkah sendiri juga ada yang terjangkit. Kan akhirnya itu istilahnya masyarakat umat itu tidak ada lagi semacam tawaduknya ya terhadap Ustadz ya. Tapi saya menilai begini. Saya menilai itu tidak lebih dari sebuah konten. Artinya kita tahu sendiri ya, di dunia YouTube, per-YouTubean itu kan ada istilah konten. Artinya konten di sini tuh fakt seseorang dalam channel atau video YouTube menyampaikan hal-hal yang khusus. Memang pada faktnya di situ. Kalau misalnya contoh ada beberapa yang fakt di musik, maka kontennya yang dipenuhi di YouTube-nya ya musik-musik saja gitu. Ada fakt di komedi, maka di konten YouTube tersebut akan penuh dengan fakt-fakt tersebut, atau tutorial
hijab, tutorial make up dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu tidak lebih dari sebuah konten. Walaupun apa yang diucapkan beberapa berdasarkan pada hadis. Tapi kan tidak serta-merta hadis itu bisa kita jadikan sebagai pijakan, karena kan ada istilah hadis dhaif, hasan, sahih dan lain sebagainya. Nah, tingkat hadis ini yang perlu dipahami, dan kita ketika menggali ilmu dari sebuah hadis itu harus melalui jalur ulama. Ulama, bagaimana komentar ulama tentang hadis ini? Nah, begitu. Kemudian baru kita bisa menyimpulkan, dan itu yang seharusnya disampaikan kepada umat, bukan prediksi pribadi. Terus gini kan ini kan beliau menarik dari sebuah hadis kan, dipas-paskan. Bisa nggak kalau kita sebut bahwa beliau itu di situ ya gampangnya, kalau menurut bahasa saya itu yang memperkosa hadis. Jadi hadis itu dipas-paskan dengan momen saat ini. Nah, bisa jadi itu cocokologi namanya. Cocokologi. Kalau saya lebih senang menggunakan memperkosa. Terlalu vulgar ya. Ya bisa jadi. Nah, efek setelah seandainya nanti pasca bulan tanggal 15 bulan Ramadan tidak terjadi apa-apa, maka efeknya ya betul kata Mas Hakim tadi, ini akan mendegradasi kepercayaan umat kepada dia khususnya, bukan secara umum, karena kan dia memang spesialis membahas hari-hari kiamat ya, membahas hal-hal hari-hari akhir, itu spesialisnya dia. Tapi kalau seandainya prediksi dia tidak terjadi apa-apa, ya maka satu, orang yang fanatik pada dia akan menganggap oke, dia khilaf. Ini orang yang fanatik, dia khilaf, dan itu sudah biasa. Dan yang kedua, orang-orang yang dari awal memang tidak mempercayai apa yang dia ucapkan, semakin tidak percaya. Saya sendiri tuh nggak terlalu suka, nggak terlalu hobi menonton video-video seperti itu. Jadi ya saya anggap itu sebuah hiburan dan itu sebuah konten. Saya semacam ini juga ya, sebuah konten juga. Jadi bisa kita ibaratkan itu ketika kita istilahnya menggeluti YouTube itu berarti kita harus tahu ya kira-kira fundraisingnya di mana. Kira-kira yang nanti bisa menarik, menarik orang untuk nonton ya. Semakin banyak ditonton kan semakin banyak yang dihasilkan. Iya. Berarti kalau kita bisa simpulkan kalau kita simpulkan berarti beliau itu berarti tergolong orang yang di situ bisa memilih sesuatu yang belum banyak digeluti oleh orang di situ. Jadi kalau bisa kita simpulkan kita lihat dari tinjauan ekonomi mungkin ya, dari ilmu ekonomi, berarti beliau termasuk orang yang cerdas. Kalau dari sisi ekonomi, beliau termasuk orang yang cerdas, memilih tema yang tidak banyak dipilih orang. Karena kenapa orang tidak banyak memilih tema ini? Ya karena ini masalah sangat riskan sekali. Kanjeng Nabi saja ditanya, beliau menjawab tidak tahu. Itu urusannya Gusti Allah. Kecuali beliau menyampaikan tanda-tandanya. Begitu. Terus gini kan, kalau kita lihat kira-kira saat-saat ini sudah masuk tanda-tandanya belum? Ya sudah. Dari dulu juga sudah masuk tanda-tandanya. Tanda-tanda yang istilahnya yang kubro, yang besar. Ya belum masuk ya. Ya belum. Salah satunya kan munculnya Nabi Isa, Imam Mahdi, terbitnya matahari dari barat. Itu kan yang belum terjadi. Adanya dukhon tadi itu kan belum terjadi. Nah ini kalau misalkan dikatakan itu dukhon berarti baru satu ya. Baru satu. Kalau mau melengkapi itu kurang berapa? Ya, kurang Nabi Isa belum. Terus Mahdi belum. Terbitnya matahari dari barat belum. Masih banyak tanda-tandanya. Jadi satu di antara tiga. Itu pun kalau memang itu dukhon. Iya. Kalau bukan dukhon ya berarti kan tidak lengkap tanda-tandanya. Kadang-kadang saya itu seperti ini kan kalau misalkan itu dikatakan ada benda langit yang menuju ke bumi, sebenarnya bumi kita itu sudah punya mekanisme. Jadi ketika ada benda langit yang datang ke bumi, itu nanti yang pertama itu akan dibakar di atmosfer dulu. Ketika nanti sampai bumi itu ya ukurannya sudah tidak sebesar yang ketika dia menuju ke bumi kan sebenarnya ya ada kikis ya, ada erosi terkena atmosfer kan. Jadi kalau misalkan itu dikatakan dukhon baru satu. Kalau misalkan yang akan datang itu banyak, mungkin saya agak-agak percaya mungkin ya.
Tapi kalau baru satu itu kelihatannya kok ya enggak gitu kan. Saya belum melihat full secara Iya. full videonya ya, dari Mas Hakim saja. Saya teringat dengan film Apa? film zombie. Oh, zombie. Dia itu ceritanya memang benar. Ini jangan-jangan terinspirasi dari sebuah film, bisa jadi kan. Film itu menceritakan ada sebuah meteor dia jatuh ke bumi. Dan di bumi itu meteor itu menjadi sebuah asap. Ya kan, Tuhan itu asap. Nah, asap ini meracuni sistem pernafasan manusia. Kemudian yang teracuni itu menjadi zombie. Wah, ini jangannya kan jadi zombie repot ini. Saya tadi banget. Saya takutnya nanti kalau betulan seperti itu jadi zombie repot kita ini kan. Iya, jadi zombie betul. Apa ya judul filmnya saya lupa. Ya semoga nggak seperti itulah. Masa kita jadi zombie Enggak, itu. kalau lihat dari runtutan kan meteor jatuh, kemudian apa namanya ada huru hara. Memang betul di dalam film itu ini terjadinya di Amerika, di Los Angeles. Huru hara memang betul. Dan itu meteor itu kemudian apa ya, ada asap yang ditimbulkan dan asap itu beracun dan mengakibatkan orang yang menghirup itu terkena virus dan menjadi zombie. Nah, ini saya juga baru dengar juga ini ternyata asap itu bisa menjadi virus. Enggak, itu film. Tapi bisa jadi orang yang ngomong itu tadi terinspirasi dari film itu tadi. Ya semoga itu enggak lah. Soalnya kita kena virus corona aja sudah susah sekali, masa mau ditambahin virus ini lagi? Iya, jangan sekali itu ya. Jadi luar biasa sekali ya, pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, terima kasih pemirsa. Jadi yang bisa kita simpulkan ya pada pembicaraan kita kali ini, yang pertama itu efeknya itu bisa kita tarik kesimpulan menjadi dua. Ada dua efek. Yang pertama efek terhadap umat, jadi umat itu menjadi semakin takut. Terus kemudian yang kedua itu efeknya adalah umat terhadap ustadz. Jadi umat itu malah semakin tidak percaya dengan ustadz gara-gara prediksinya meleset. Kalau meleset ini ya, meleset saya yakin meleset. Ya semoga seperti itulah ya. Nah, itu malah efeknya itu luar biasa nanti. Umat itu misalkan nanti ada ustadz yang istilahnya memberikan pencerahan itu nggak percaya lagi, orang ramalanmu kemarin gagal. Nah ini takutnya seperti itu. Jadi kembali lagi, ayolah orang yang para ustadz, para guru itu kalau memberikan pencerahan, memberikan tausiah kepada umat itu ya jangan seperti itulah ya, jangan menakut-nakuti, karena kalau menakut-nakuti itu kan nggak baik. Ya kita sampaikan saja bahwa intinya kiamat itu semakin hari semakin dekat. Terus kemudian kita sampaikan tanda-tandanya seperti apa, itu aja cukup. Jangan kita sampai kemudian menyampaikan sampai waktunya kapan, itu kan repot kan. Kok seolah-olah kita itu kok melebihi daripada Nabi Muhammad ya. Cukup itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.